Welcome back to Semsa TV. Ini kita mungkin ini ya, welcoming back buat pendengar-pendengar yang wondering where we've been for the past few months. It is a busy. It's been busy for us. Terus kita lagi mencoba apa nih yang settingan baru yang mungkin kita lebih nyaman dan jadi lebih bisa sering upload. Iya betul banget. Jadi kita lebih fokus ke isi kontennya. Teman-teman bisa dengerin sambil di jalan, sambil mau tidur, sambil lagi ngapain kek gitu, sambil olahraga, sambil ngapain lah. Dan available juga di Spotify ya. Yes, nanti kita bakal upload di sana juga. Ya mungkin karena kemarin ya kalau technical issue-nya kita banyak berhubungan sama ini ya video kan, jadi kayak effortnya di sana, uploadnya capek, akhirnya kitanya nggak kepegang. Nah sekarang kita mau coba format baru biar yang penting fokus sama kontennya, fokus sama suara kita aja, dan hopefully bisa tetap menghibur dan mengedukasi kalian. Betul banget. Dan kitanya bisa lebih sering upload, itu sih kuncinya ya. Kitanya apa yang lebih kita bisa lebih sering upload dan lebih nyaman dan bisa lebih sering bertemu kalian dan gak absen lagi. Amin. Amin. Nah ini kita mau ngobrol apa nih sayang malam ini? Hari ini aku sebenarnya tadi pas lagi cari topik, lagi scrolling terus lagi lumayan banyak dibahas juga. Fenomena gak cuma di relationship sih, tapi I think in just generally kalau kita lagi ketemu sama orang atau ketemu sama tipe yang begini, maybe di kerjaan juga, atau maybe your boss, or maybe your friend, gak cuma pacar doang yang bakal kayak gini. Which is adalah, kalau bahasa pendeknya itu, kalau kalian pernah denger NPD, itu bahasa singkatannya, tapi kepanjangannya adalah Narcissistic Personality Disorder. Nah, jadi ya kita juga pengen bahasnya juga di new konsep ini lebih yang general ya. Jadi kita bisa praktekin gak yang cuma lagi pacaran doang atau yang lagi cari jodoh doang, Ya, tapi mungkin di lingkup keluarga juga ada. bisa di mostly aku justru pas baca ini mungkin banyak lebih teringat. I think I've met a few friends yang not necessarily boyfriend justru. Jadi ya mungkin kan ini makanya kita pengennya gak generally attacking someone gitu, tapi ya bisa jadi kita ketemunya beberapa orang di hidup kita yang tipe seperti ini. Nah, jadi orang yang NPD tuh gimana sih? Atau yang orang yang mungkin kita bilangnya orangnya narsis ya? Orang lain tuh harus kagum, harus mencintai, harus membanggakannya. Dia punya rasa percaya diri yang super duper tinggi. Biasanya sih gitu ya. Harusnya ya. Jadi orang narsis tuh mungkin dia kayak think so highly of himself or herself gitu ya. Iya. Kan confident bagus, tapi kalau too confident can be jadi narsis gitu. Betul. Dan itu kebalikannya dengan orang lain, dia punya empati yang rendah terhadap orang lain, sehingga dianya tinggi, orang lain rendah. Something like that. It's different dan percaya diri ya. Beda. Nggak melulu dengan percaya diri itu positif juga, tapi juga kalau terlalu percaya diri juga bisa jadi NPD, mengidap ya. Nah lucunya juga ya, di salah satu sumber yang aku baca juga nih pas lagi scrolling di TikTok. Kenapa orang NPD itu too confident? Karena sebenarnya mereka gak sepercaya diri itu. Itu fakta menarik ya. Kayak, why am I so speaking highly of myself is because deep down I'm very insecure. Kayak, ternyata tuh aku lumayan merasa mungkin I don't deserve to be loved. Or maybe dulu gak dapet acceptance atau pengakuan dari keluarga, jadinya kayak kok tiba-tiba aku jadi harus ini selalu untuk kayak menaikkan harga diri aku, menaikkan my point of view, menaikkan my value, biar orang tuh nggak tahu kalau misalnya aku tuh sebenarnya ternyata lumayan insecure sama hal itu gitu. Jadi ya mereka biasanya jadi mancing untuk aku tuh biar nggak dianggap rendah. Jadi aku nggak mau menunjukkan my weak side or vulnerable side biar aku nggak ketahuan kalau aku tuh ternyata sebenarnya banyak insecurity-nya juga gitu. Tapi sebenarnya rasa percaya diri itu kan dia terbentuk dari kualitas diri dia, dari pencapaian dia. Dan kerap didasari oleh ketakutan kalau orang lain tuh melihat kelemahannya, dan dia biasanya takut untuk gagal. Ya, maksudnya kayak
mungkin dia ngerasa tuh dia banyak sisi kurangnya atau sisi yang mungkin dia ngerasa I don't love that side of myself. Jadi kayak tapi aku harus sembunyiin nih gitu. Jadi mungkin ya kalau misalnya kita ngeliat teman kita entah cewek entah cowok yang suka flexing, yang suka pamer kayak setiap maybe the latest gadget dia punya, terus kayak punya mobil-mobil keren, ya bukan berarti orang kayak gitu langsung otomatis narsis, enggak. Cuma maksudnya siapa tahu ada yang tipenya seperti itu. Terus dia juga mungkin yang kayak always have to be on trend, selalu kayak maunya nggak pernah ketinggalan tren, kayak harus punya the latest what's hot, atau kayak mungkin nggak barang, misalnya juga harus yang selalu nyobain apa yang lagi viral, terus kayak apa yang lagi ini. Pokoknya paling nggak mau kelihatan dia tuh missing something lah. Or bisa juga kayak dia selalu mau jadi yang the best gitu, yang paling update, yang paling tahu, the most knowledgeable. Dan mungkin dia nggak comfortable saying kayak apa tuh ini dong apa ya, aku nggak tahu tentang itu. Can you teach me more about it? Kayaknya orang narsis nggak bakal ngomong gitu ya. Dia pasti lebih kayak gue udah pernah nyoba tuh, gue udah paling tahu tuh. Jadi kayak kompetitif gitu. Oh iya. Harus selalu yang paling update gitu, Of mungkin. course. Biasanya juga dia rentan juga untuk depresi kalau dia feel attack. Jadi kalau dia merasa dirinya diserang, dia langsung defensifnya tinggi. Yang paling benar, yang paling oke lah gitu. Nah, itu I think that defensifnya ngaruh juga nih ke ya, ini sedikit merucut ke balik lagi ke relationship ya. My favorite topic to talk. Orang narsis biasanya nggak terlalu suka komitmen atau label di hubungan gitu. Mungkin karena pas dia misalnya kayak lagi deket nih PDKT atau lagi HTS-an atau situationship lah anak-anak zaman sekarang bilangnya. Terus kayak ya kalau udah punya status kan kita bisa tuntut dia kan, kayak kok lu as my boyfriend gak ngabarin sih gitu, kok lu as my girlfriend gak stay loyal sih to me atau gimana. Tapi kalau misalnya dia nggak ada status atau apa, she or he can be free to do anything they want gitu. Jadi mungkin orang yang biasanya NPD tuh dia nggak terlalu suka label, nggak suka komitmen, dan mereka mungkin kalau deket sama orang mungkin bisa in konteksnya friendship juga ya. Maksudnya kayak dia tuh kalau mau deket sama orang tuh pasti ada maunya. Mungkin kayak because they have a social status atau populer atau kayak lagi viral atau lagi followernya banyak. Of course menarik sekali bagi orang-orang narsis ini karena kan making themselves also feel good. Kalau temen gue juga keren gitu kan. Jadi biar mungkin ketepak juga atau ketularan gitu. Tapi kayak kalau misalnya dia udah cukup apa yang aku dapat dari yang aku mau di orang ini. Misalnya aku udah dapetin semualah statusnya atau popularitas segala macem, and then dia move on to the next one. Makanya kalau ada komitmen atau label kan akhirnya nanti kan ini kan dia nggak bisa bebas bergerak gitu. Especially kalau dia mungkin move on to another relationship. Kalau ya kan kemarin gue bukan siapa-siapanya lu juga sih, jadi lu nggak ada hak untuk menuntut gue to stay gitu. Jadi ya mungkin disclaimernya bukan berarti orang yang HTS atau situationship tuh udah otomatis narsis, itu enggak ya. Harus dianalisa setiap ini kan personality bukan status hubungan. Tapi salah satu kalau misalnya ciri-ciri orang narsis tuh dia memang gak terlalu suka kejelasan gitu. Gak terlalu suka arahan kayak kita fix ya seperti ini gitu. Karena mungkin by the time kan dia harus step up dan menjalankan bagian dia. Sedangkan dia kayak I'm just gonna move on to the next hot thing gitu, the next big thing, karena aku bakal harus terus jadi yang the best, the one yang paling tahu dari semuanya gitu, dari yang paling populer gitu. Jadi ya dia nggak gitu suka terkungkung atau terjerat sama satu hal yang gitu-gitu doang gitu. Dia bisa bosan mungkin lama-lama. Nah itu beda dengan orang yang hobi selfie ya sebenarnya. Kalau selfie itu kan kita sering bilang dia narsis. Dia cuma ambil gambar dirinya. She or he love her image.
Kadang-kadang kita suka, oh itu narsis. Ya mungkin juga enggak. Ya, Bisa dua kemungkinan gitu. nggak selalu ya. Iya. Karena mungkin NPD ini bisa juga agak terselubung sih. Bukan orang yang harus selalu kayak ambil foto tuh dia langsung NPD. Bisa juga dia nggak terlalu suka di foto tapi orangnya tuh secretly NPD gitu. Iya. Dan orang NPD tuh sebenarnya kalau dia nggak mau menyembuhkan dirinya ya, karena NPD kan balik lagi ada disorder, berarti kan seperti I don't wanna say penyakit tapi mungkin apa ya, gangguan kali ya kalau bahasa Indonesianya, gangguan kepribadian gitu. Kalau dia nggak berusaha menyembuhkan diri, biasanya takutnya dia wherever he or she goes, she can become the toxic one in the relationship gitu. Karena kan orang jadinya sama dia kayak selalu I don't know where you stand nih, where I stand in your eyes, karena kan dia nggak pernah kasih kepastian. Terus dia juga kayak deket sama kita kalau ada maunya doang. Dan mungkin nyambung sama my next point, orang ciri-ciri orang PD yang aku baca ya dari kita research itu, orangnya tuh nggak terlalu open for feedback. Jadi kalau misalnya kita kayak yang tadi kamu mungkin sempat bilang ya, kayak nggak always feel attack kalau dapat feedback gitu. Karena kan dia berasa kayak oh I'm not the best one dong kalau lu yang berusaha ngajarin gue gitu. Iya. Lebih kayak kalau misalnya gue udah yakin gue benar, kenapa lu bilang-bilang gitu kan? Ya mungkin dia ingin merasa dirinya benar. Ingin. Iya, ingin selalu benar. Dan ini kan kepribadian dia nih yang kita lagi bahas. Tapi biasanya memang most of the time bisa jadi masuk ke toxic relationship kalau berhubungan sama orang NPD gitu. Betul. Dan itu di era sosial media ini apalagi dengan ajang pamer. Ajang pamer terbesar dari sejarah manusia. Sekarang tidak ada lagi tempat yang lebih dan tidak ada panggung yang lebih besar daripada sosial media. Di era ini kita melihat orang-orang yang suka pamer. Ya, Instagramnya asik. Flexing terus. Gucci Gang. Louis Vuitton. Apa? Bener LV. Maklum. Nggak bisa ngomong. Apa-apa itu kan brand cewek. Yeah. Apalah itu. Mobil, helikopter sekalian mungkin. Saat terbang lah yang apa. Lifestyle, gaya hidup yang tidak relate dengan banyak orang. Normal. Karena banyak orang normal dengan kehidupan yang normal. Mereka menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Biasanya begitu. Dan melihat seperti itu biasanya bingung. Respon pertama bingung. Terus yang kedua, ini target audiensnya siapa ya gitu. Target audiensnya kayaknya bukan kita deh. Kayak belanja di sini yuk. Ini aja. Tokonya lah itu toko yang gak mungkin banyak orang masuk gitu kan. Sedangkan yang nonton mungkin ya pengen tapi banyak juga apalagi cewek ya belum mampu gitu pengen, kan mungkin masih ya ada kepentingan lain gitu, masih nabung atau apa, dan kita akhirnya nonton dia mungkin ada iri ada apa gitu kan, dan I think orang NPD seneng digituin kayak ya they happy, they feed that, they feed on it ya, kayak semuanya. Aku justru mencari ini yang dari pengakuan dari sekitaran kan. Karena biasanya kurang pengakuan selalu kurang pengakuannya. Pengakuannya udah banyak dari teman-teman, dari keluarga, dari so many different community, socially ataupun yang bukan. Tapi dia selalu merasa kurang pengakuannya. Jadi merasa ada yang kurang aja. Dia mungkin ini kayak belum bisa memvalidasi dirinya sendiri, always needing other people validation jadinya ya. Iya. Bahkan kadang-kadang pun juga dia kalau nggak dia yang center of the attention dalam suatu misalnya kita ada lagi jalan-jalan atau lagi ada acara, lagi sesuatu lah ya. She or he need to be the center of the attention. Harus the life of the party gitu. Everything is always about me. It's always me. Bahkan kalau berdoa pun kadang-kadang me. Hey God, me. What about me? Yeah, me. My suffering. My everything. My problem. God, please look at me. Sedangkan masih banyak miliaran doa yang belum dijawab kan gitu.
ibaratnya begitu. Nah, jadi aku sempat baca juga nih kalau misalnya salah satu akar why people become punya narcissistic personality disorder ini katanya mungkin salah satunya juga karena anak ini pas dia growing up nggak pernah dapet pujian dari orang tua, nggak pernah dapet kayak kehangatan gitu, or maybe they grow up with a tough parents yang never show oh I'm proud of you gitu kan, kayak dia mungkin harus selalu kompetitif biar dapat pengakuan orang tuanya gitu. Nah, beda ya, ini kompetitif dengan kompetitif level narsis itu beda ya? Oh iya. Karena kompetitif ya we need certain dose of it, kalau nggak kita jadi males kan, udah nyaman nggak bisa mau bertumbuh. Betul. Jadi ya nggak berarti semua orang kompetitif tuh narsis, tapi kalau misalnya kita dosisnya kelebihan, akhirnya kita selalu berkompetisi sama orang lain biar kitanya terus jadi pemenang gitu. Padahal kan we're not gonna be always the prettiest, the richest, the smartest, or the wisest in the room, and it's okay karena kan ya di atas langit ada langit gitu. Betul. Ini cuma mungkin kalau orang NPD nggak suka gitu, dia harus selalu kayak oke, di atas gue ada lagi, oke gue kejar gitu biar nyampe. Tapi pas di sana dia nggak puas karena ya pasti kan kita naik level ada lagi temen di level situ kan yang mungkin lebih tinggi lagi gitu. Dan if I imagine being in that kind of person or in that kind of relationship, capek sih. I don't know ya, misalnya kalau aku sih kayaknya kalau punya pasangan kayak gitu bakal capek karena kayak I will never be enough for him gitu. Betul banget. Dia biasanya lebih pengen kalau dikritik ya. Itu bukan hanya tentang dia tapi juga jangan sampai nyerang kekuranganku. Dan bahayanya lagi dia bisa memanipulasi orang lain sehingga membuat dirinya tuh lebih baik gitu. Jadi kalau dikritik dia bakal menyerang balik. Attack. Emang kenapa? Emang kenapa? Nah, terus mungkin kalimat dia serangan utamanya, ya aku sih orangnya emang gini ya, take it or leave it. Nih. Bisa jadi. Dan sensitif lah ya. Karena mereka punya harga dirinya rapuh. Tuh. Terus dia suka mencari perhatian. Nah ini nih di zaman di era kayak gini nih, namanya attention tuh everything. Ya. Everything. Sudah jadi kayak apa ya, mata uang ya. Mata uang. Jadi ya if you have public attention then you have it easy. More than people that off the grid. Yang jarang bersosial media, jarang bergaul, dan jarang untuk mengungkapkan siapa dirinya. Bukan melulu orang ini nggak pede ya. Bisa jadi orang ini pengen punya private life. Yang nggak pengen diusik oleh orang lain. Tapi seringnya malah berkontradiksi dengan orang-orang yang self image-nya tinggi ini. Gitu. Ini aku sambil curhat boleh gak? Curhat bukan masalah pengalaman pribadi. I don't know, aku gak ngecap my friend atau my ex-friend. Maksudnya dulu pernah deket sama temen kayak gini. Aku gak berani ngecap di NPD apa enggak. Cuma maksudnya aku pernah di posisi dimana kayak, kan tadi kita sempat bilang kayak being in the public eye, ini attention kan. Dan gak semua orang tuh sebenarnya suka being in the public eye or dia punya jadi ini attentionnya gitu. Kalau misalnya orang yang kepribadiannya normal, ada yang apalagi kalau introvert biasanya gak suka gitu kan. Terus just because maybe you're having a kerjaan yang public atau segala macem, tapi biasanya kalau gak semua orang tuh bakal comfortable with it gitu. Tapi kalau orang narsis kan mungkin dia feeding on it ya. Walaupun mungkin kerjaan dia bukan becoming in a public eye, bukan jadi kayak nggak yang harus kayak influencer atau social media star gitu, karena mungkin bisa aja dia kerjanya normal tapi dia punya gangguan itu pun tetap bakal jadi toxic ke teman-teman sekitarnya kan. Nah kalau aku mungkin dari sisi kebalik, it's always about her or him ya. Mungkin kalau aku dari sisi kebalikannya ya, kayak kalau aku kan ya in some of part of my job itu kan being in public eye, maksudnya kayak kadang ya speaking event atau mungkin ngonten di sosmed gitu kan. Terus ya dulu one of the most painful comments yang one of my friends actually itu quite close tapi bisa ngomong kayak, oh lu sejak ngonten, sejak ya aku nulis buku terus bukunya receive well gitu, jadi doing well, kok lu jadi sombong ya sekarang gitu kan.
Terus aku kayak lumayan very hurt by that comment. Bukan karena aku gak terima dikritik ya gitu. Tapi kayak being sombong, terus being very self-centered, being in a kayak I love spotlight, itu tuh very not me gitu. Maksudnya kayak itu istilahnya I don't enjoy actually. Kalau orang narsis kan mungkin enjoy, maksudnya dia feeding on it. Kalau aku tuh mungkin on another spectrum, kayak it's just like part of my job. Jadi kayak I'm just gonna do it because ya itu memang harus gitu. Kalau misalnya disuruh pilih ya I more enjoy being at home gitu with sama kamu gitu, with my husband, terus ya udah kita di rumah chill. Kebetulan kita berdua kan tipenya gitu ya, yang lebih santai di rumah, nggak terlalu suka kayak hangout, cari cafe paling hype gitu kan. Nah terus ya waktu itu pas when I get that comment kayak sampai sekarang sih itu kayak komennya even I think pas membekas ya. Aku pas ketemu kamu kayak aku langsung udah sempet cerita ya gitu ya pas di awal-awal. Ibarat tato itu permanen. Ya, they leave a scar with me karena mungkin kayak aku bukannya balik lagi bukan karena dikritik atau di judge-nya itu yang sakit, tapi lebih kayak kok my own friend didn't know me gitu. Kayak didn't know what I like or didn't know what I'm actually personality-nya itu seperti apa. Sampai kayak bilang kayak oh ya because now you're doing more public, lu jadi sombong gitu. Aku kayak oh kayak aku bilang ya, aku sih waktu itu bilang ke dia kayak harusnya sih kalau orang yang terdekat aku bisa lihat ya kalau misalnya I don't actually enjoy doing something public gitu. I'm doing it just because maybe that's my calling, that's something I just have to do to other people. Tapi kalau aku disuruh milih, and every time ada invitation untuk kayak speaking somewhere, aku kayak aduh capek gitu sebenarnya, tapi ya udah gitu kayak trying to do my best aja gitu kan. Makanya jadi ya kita mungkin ya sekalian juga untuk sebagai nanti pas kamu lagi denger podcast ini dan ngelihat labelnya juga hati-hati juga, jangan label temen kayak aku pas di label sama temenku kayak oh you're very sombong sekarang gitu gara-gara itu, at least a mark on me ada gitu jenis-jenisnya kan yang tampak itu biasanya arogan, kompetitif, percaya diri berlebihan, dia nggak punya empati, dia senang intimidasi orang lain, itu yang tampak ya. Kemudian ada yang terselubung itu dia lebih unggul, dia yakin dia unggul dari orang lain gitu. Cuman dia gak nunjukin aja secara terbuka. Keep it to himself atau herself gitu. Disimpan aja. Yes. Nah itu ya, kalau misalnya kalian nanti ketemu teman atau siapa, mungkin not to judge him or her ya. Bukan kayak pointing fingers, oh lu NPD gitu ya. Jangan juga, that's not the goal of this podcast. Tapi lebih biar kitanya self-aware sama diri sendiri juga. Kayak kita pertama kali cek dulu gue orang kayak gini gak ya gitu kan. Itu the first thing we should do. Terus kalau kamu lagi ketemu orang yang kayak gitu, kamu jadi cukup tahu oh I think I better not to be close with them gitu. Or ya in a relationship with them. Karena being with this kind of person biasanya draining. Karena kan kayak it's all me and me ya. Jadi kayak mungkin tipe yang kayak kalau kamu cerita atau kamu mungkin feeling down, dia gak bisa relate gitu. Karena kan dia kayak oh oke. Kayak gitu aja. Atau mungkin dia ngerasa kayak his or her life lebih important gitu, lebih interesting maybe untuk dibahas gitu kan. Jadinya kan kamu gak berasa feel love and appreciated. Makanya jadi ya kita mungkin kasih ini biar kamu lebih aware dan biar lebih hati-hati aja. Jadi biar jangan masuk ke toxic relationship with this NPD gitu. Kalau in dating ya mungkin bisa dilihat di awal-awalnya, misalnya charming atau oh ya NPD very charming sih. Love bombingnya tinggi ya. Betul. Karena orang NPD kan dia mau jadi center of attention. Jadi kan dia harus naturally attractive to other people kan. Socially dia bakal doing well. Bukan tipe yang pemalu yang di pojokan gitu. Pasti kan dia kayak when he or she enter the room people notice gitu kan. Jadi kayak kalau dia lagi gak deketin orang jadi very charming. Mungkin kalau dari sisi ceweknya dia deketin cowoknya nih. Cowoknya pas di awal tuh effort, attentionnya love bombing gitu. Yang kayak tiap hari shower you with attention, compliment. Terus mungkin intense ngedeketinnya. Tapi at the end of the day harus dialet cuma di awal. Oh iya, terus habis itu menghilang. Itu yang dinamakan love bombing. Kita udah pernah bahas itu sih. Iya, love bombing. Love bombing. Jadi mungkin love bombing bisa part of NPD bisa kayaknya ya. Oh iya. And the conversation
After that, we'll talk about how great they are, their accomplishment, achievement. Pokoknya tentang dia deh. Cewek atau cowok ya, ada cenderung untuk dua ini gitu. Terus dia akan memuji kamu dengan tinggi. Jadi kamu dibuat melayang tuh. Ke langit keberapa, bisa ke langit ke-5, ke-6, ke-7. You know, they will feed you compliment. Ya. Dengan tujuan biar dia juga dipuji balik kali ya. Mungkin bisa jadi begitu. Biar mereka kan gak enak mungkin gak kelihatan banget ngomongin diri sendiri terus. Jadi sesekali muji kamu biar kamu ada ketertarikan sama dia, attachment sama dia, biar dia feel oke, ini orang udah mulai masuk nih ke perangkap gue. Iya. About me kan. It's all about me. Iya. Iya, betul. It's all about me. Terus ya itu juga apa? Gaslighting. Iya. Gaslighting itu kan orang yang kalau lagi di feedback dia akan nyerang kamu balik. Jadi kayak making it feels like it's your fault. Jadi kayak kalau misalnya nih kamu apalagi kalau kamu udah in close relationship ya, either with friends or with family or with pasangan, kan kita ada satu poin di mana kayak bakal mungkin feedback orang itu gitu, misalnya kayak I think kamu better ini deh untuk lebih itu. Nah kalau misalnya orang yang NPD, dia akan memutarbalikan percakapannya, jadi kayak balikin kamu mikir kayak bukannya kamu yang salah ya kalau punya kamu point of view yang seperti itu. Sedangkan aku tuh yang udah bener gitu. Karena sebenarnya akarnya kan dia gak mau diserang, jadi ya dia akan menyerang balik. Nah jadi ya itu kan bahasa kerennya kan sekarang gaslighting gitu. Jadi ya mungkin kayak if you meet a lot of people yang suka gaslighting, bisa jadi dia punya kepribadian yang ini NPD gitu. Jadi ya when you're dating an NPD ya hati-hati aja kalau misalnya ke depannya kamu jadinya akan susah untuk dapet hubungan yang sehat. Misalnya nih ada yang udah terlanjur dating narsisis. Terus gimana nih? I think the first thing you should do kalau you need to leave him or her. I think that's what you need to do. Kalau masih pacaran, we would suggest that ya. I would suggest immediately leave. Right now. Yeah. Not tomorrow. Right now. Kenapa? Karena efek dampaknya, you will begin to question yourself a lot and your sanity. Kamu jadinya merasa kayak, apa aku yang kurang, aku yang salah, apa aku yang memang gak layak, apa aku yang memang bodoh gitu, apa gimana. Akhirnya kamu kan jadi constantly questioning your worth and your self confidence. Itu jadi gak sehat gitu. Dan that's ya makanya itu kan jadi ciri-ciri toxic relationship kan. Oh yeah, we don't believe people change that easy. People will not change. Yeah. Kita itu dewasa, tapi kita sebenarnya berpura-pura menjadi dewasa ketika kita sendiri masih sama seperti kita anak-anak. Kita menjadi dewasa dengan tuntutan pekerjaan, dengan tuntutan kehidupan. Cuman kita masking it, dan deep down kita masih sama ketika kita masih anak-anak dulu. We the same person. We just masking it until the day we die. Iya. Nah itu yang makanya mungkin kalau kamu nggak mungkin preparing yourself to walk away or menjauh dari hubungan yang kayak gini, akhirnya you will begin to lose your identity juga kan. Yes, leave, no negotiation. Yeah. Masih pacaran ya? Masih pacaran, we suggest that. Yeah. Lagi didekatin apalagi? Kalau lagi didekatin udah buru-buru. Iya. Makanya kita kasih ciri-cirinya biar kamu notice, oh nih NPD udah baik gitu. Yeah, jadi it's about me, it's about me, it's about me, it's about me, it's about me. Oh oke. Okay. Now you get it. Iya kayak ya udah hidup sendiri aja. Yeah, you can change them. Don't try to be safe other people that don't want to be safe. You wasting your energy, you wasting your time, you wasting so much effort to do one thing that will hurt you in the end of the day. Yeah. Dan itu banyak banget yang kita temuin dan cerita ke kita. Beberapa dari mereka actually dating narsisis. Iya. Gitu. Ketika sakit pun gila, center of the world. Center of the world is me. The problem is when I sick. Come on. Let's imagine you dating somebody like that. It's not happy for you. Gitu.
Dan biasanya yang mungkin karena kita lebih banyak dealing with women ya, tapi ya womennya biasanya banyak cerita ke kitanya kayak kalau dia punya pasangan yang kayak gitu, jadi ngerasa kayak kok aku nggak layak dapat effort gitu untuk kayak apa aku yang memang, karena tendensinya kita wanita kan lebih emosional, jadi lebih tendensinya tuh blaming ourselves emotionally lebih gede gitu. Kalau cowok kan mungkin lebih cuek ya, jadi kayak oh ya udah logically what I need to solve, udah kalau nggak ada masalah ya udah gue move on gitu. Ya kalau misalnya cewek kan lebih tinggi rasa overthinkingnya, terus blaming herself-nya, terus kayak merasa kayak aku yang kurang pas segala macem. Nah kalau sama NPD itu ke-triggernya double triple kali, jadinya kamunya akan selalu struggle with your worth gitu. Nah makanya mungkin kitanya lebih kayak suggest, I think this is not, karena kan personality disorder not for you to solve gitu kan. Itu kan harus ya maybe he or she needs to seek a therapist atau mungkin seek counselor, karena kan itu udah ngakar sampai trauma dan latar belakang childhood dia mungkin kan. Betul, itu udah sangat mengakar. Sudah kalau kita misalnya kita mau bahas kenapa dia bisa jadi begitu ya. Mungkin kalau di text back itu rootsnya dalam. Itu udah di wilayah dan stratosfer para psikolog gitu ya. Pak yang ahli di bidangnya. Itu udah bukan di stratosfer kita-kita yang awam. Your job, ini aduh maaf ya agak teriak. Just live. Gitu ini aja. agak teriak karena ini biar sedikit penekanan. Your job is not to fix the other person, because ya kamu bukan dokter, bukan psikolog yes, gitu you kan. cannot change a person. Itu banyak sekali yang cerita kita trying to change a person. You cannot change dan nggak bisa memaksa juga supaya orang bisa berubah sesuai dengan versi diri yang kamu inginkan. Again, jawabannya bakal simpel. You take it or leave it. Leave it. For your own good. Kalau either you leave him or her gitu, atau kamu ya pelan-pelan begin to living yourself and your identity. Karena kamunya akan makin hilang di background kan, karena dia yang akan makin naik terus. Iya. Dia gak akan pernah fulfill di relationship karena dia punya banyak banget area di mana nothing is ever special for them. Nothing is ever special. In life, in work, in anything. Jadi relationship itu salah satu aja tempat dia grandiose dirinya sendiri gitu. So many place dia bisa grandiose dirinya. Gitu. Dan apalagi kan kalau relationship yang sehat kan butuh dua orang kompromi ya. Untuk kayak ketemu di tengah gitu. And it's not comfortable loh kompromi, dan kayak I'm out of my comfort zone, dan to make my partner happy and my partner is making me happy, itu kan berat. Nah kalau NPD boro-boro mau begitu. Oh iya. Dan again, the best thing you can do is cut ties. Offer them no explanation, anything. No second chance, anything. Ya kalau mungkin kamu choose to stay in this kind of relationship. Oh itu pilihan, ya, silakan. Pilihan, ya silakan. Apalagi kalau misalnya mungkin posisinya udah menikah, nih itu kan beda ya soalnya. Itu beda, susah kita gitu. Lebih kayak dating dulu ini. Ini kita kan konsepnya masih pacaran. Kalau misalnya udah terlanjur menikah ya of course solusinya bakal beda, dan mungkin lebih banyak si counselor, couples therapy, counseling dan segala macam lah. Itu mungkin bisa untuk coba healing berdua, karena kan at the end of the day affecting you both kan. Nah makanya kita sekarang suggesting yang lagi dating atau lagi pacaran atau PDKT atau kamu ketemu temen kayak gitu, atau maybe your work environment is also toxic, karena bisa juga kamu ketemu bos yang NPD kan juga bisa banget. And your maybe work environment jadi super toxic gitu kan. At the end of the day you have the decision to leave gitu. Or maybe your family, your mungkin orang terdekat kamu yang di keluarga juga ada yang seperti itu kan, kamu jadi kayak lebih. Kalau keluarga kan ya kita. Kalau di lingkungan keluarga lebih beda lagi nih. Kalau di lingkungan keluarga mungkin lebih kayak demand keluarganya untuk lebih, ini kebutuhanku nih gitu. Ini apa yang aku butuhin nih, tolong bantu dong atau apa. Tapi lebih dalam konsep dia about me. Gak mikirin tentang orang lain gitu. Dia mungkin yang selalu requesting help tapi gak pernah mau bantu ya. Iya. Juga kalau misalnya punya anak atau apa, dia ignore their child feeling karena the most important goal is our goal gitu, bukan
our children goal atau gimana. Itu kalau di dalam family ya. Dan mungkin anaknya jadi bisa develop NPD ketularan ya. Oh ya, dan suka kalau ada perpecahan di keluarga. Entah itu sahabat kerabat atau sanak saudara yang lain, mau suka aja ngomonginnya orang lain gosip. jelek. Tiap kali kita ketemu saudara yang ini kok ngomongin orang lain jelek. Gue punya tuh saudara kayak gitu. Everybody have one. At least in their life, everybody have one of them. Iya. And they are the most disturbing sometimes kalau misalnya kita punya acara. Iya. Bener. It's about me. Iya, suaranya paling kenceng, paling look at me gitu kan. Sometimes kita ngerasa kayak acara keluarga ini diadakan untuk dia. Iya. At some point. Iya kan. Come on. Dan bener akarnya karena insecure sih. Iya kan. Akarnya karena kayak family background and stuff gitu. Tapi ya. Oh iya, dan mereka iri kalau ada anggota keluarga yang lain atau sanak keluarga yang lain atau saudara yang lain lebih sukses nih. Oh iya. Mencapai sesuatu keberhasilan sekecil apapun. Mereka kayak nggak suka. I don't like it. Yeah. It's not to be me. Yeah. Karena yang NPD itu lebih merasa kayak gue yang harusnya di high social status. Bukan kok gue di posisi ini sih. Kayak pengennya outshine. They don't like other people happy. Yeah. Happy with their marriage. Happy with the relationship with the kids. Happy with the family. They don't like it. Actually. Iya. Dan ya itu makanya jadinya I think kalau kita punya keluarga atau punya itu yang seperti itu kan pasti beda kalau kita dating. Karena kan kalau dating kan ya we can just live. Tapi kalau misalnya keluarga yang kayak gini, I think mungkin kitanya yang mesti bisa pelan-pelan membatasi our own feelings ya. Biasanya kalau kumpul keluarga tuh anggota keluarga yang seperti itu biasanya arogan. Yeah. Arogannya tuh mulai dari ya dia nggak suka aja gitu untuk kayak kalau orang lain dia anggap lebih rendah dari dia ya dia nggak suka untuk bergaul gitu. Ya itu mungkin kalau keluarga yang kayak gitu, kalau mungkin keluarga yang masih kerabat jauh ya udah nggak usah dideketin lah. Kalau susah memang biasanya kita solusinya gampang ya nggak usah dideketin, nggak usah diajak ngobrol. Ya kalau mau pilihan yang lain ya silakan ditanggung sendiri resikonya. Cuman biasanya ya cukup disapa sebaik dan senormalnya kita. Ya seperti padi lah. Semakin menunduk semakin berisi. Iya. Ya agak berat mungkin kalau if that's your keluarga inti gitu. Misalnya siblings atau parents. Oh ya kalau keluarga inti mungkin berat. Kitanya yang mesti bisa lebih banyak tembok pertahanan ya. Biar gak kena efek. Makanya mungkin ciri-ciri ini kamu jadi bisa pakai kayak what can I do to menerapkan batasan yang sehat nih biar kayak oke, dia NPD tapi ya udah happen to be my family. Happen to be. Ya jadi ya udah aku kayak cukup tahu itu kekurangan dia, tapi mungkin aku harus bisa have to deal with NPD itu dengan kasih batasan yang sehat biar kalau dia lagi angot atau lagi gimana aku nggak gampang baper gitu. Terus kayak kena efek terus karena kan kalau kita kurang ngerti orangnya kita kena dampak terus kan jadinya kita kayak sakit terus ya, kesel terus, kepahitan gitu kan. Kalau ada acara keluarga, kalau mau ngasih sesuatu semuanya harus lihat. Everybody needs to look it. It's me. Again, menghindarinya ya terima. Karena itu sudah bagian dari keluarga ya. Kalau kayak tadi dating, masih pacaran, masih PDKT kan bisa. Kita cut the ties atau something. Live for own good. Tapi kalau udah bagian dari family ya kita lebih kayak oke. Gitu. Cukup tahu aja. Cukup tahu. Biasanya kan orang-orang gitu ya. Gue cukup tahu aja deh. Oke, gitu. Iya makanya. Tapi ya kita kan dengan tahu, dengan membekali kita dengan pelajaran kan kita jadi lebih tahu how to handle ourselves better ya. Dan jadi lebih know how to deal with this and how gitu. Kalau di lingkungan kerja gimana tuh kita ketemunya? Mungkin kalau colleagues atau bos yang NPD mungkin sebenarnya kalau kerja ya nggak tahu ini mungkin karena kalau aku disclaimernya nggak banyak pengalaman kerja sama kalau orang. Aku sih lebih namanya lebih kayak kalau di kantor itu dia haus hormat. Baik kalau punya jabatan ya haus hormat.
Mungkin achievement. Selalu itu ya kayak apa sih ngejilat ke bos gitu ya. Terus taking credit someone else work gitu. Biasanya tuh itu sering banget tuh. Orang lain yang kerja, dia yang ngambil pujiannya atau kreditnya atau duitnya. Yep, I think kalau misalnya kamu ketemu kalau mungkin colleagues dulu ya, kalau temen kerja yang sederajat atau yang mungkin temen satu Iya, tim. pernah actually even itu anak buah juga ada juga yang bawahan suka juga memecah belah ini tim. Spreading rumor atau enggak jelas gosip-gosip yang toksik lah ya untuk hubungan tim kerja gitu. Itu ya ditegur, kita sebagai atasan ya negur baik-baik gitu. Kalau ditegur baik-baik nggak bisa apa? Maju aja ke HRD. Ungkapkan permasalahan kamu. Nah kalau ada teman-teman yang mungkin sederajat atau bukan atasannya atau bukan bawahnya, bilang ke HRD kok terganggu. Kalau dia mengganggu, kalau tidak mengganggu dan kamu tidak terpengaruh ya tidak perlu sampai escalating ya. Iya. Terus nah beda kalau misalnya mungkin kita kalau lagi ada butuh tahu-tahu berteman. Itu banyak ya, nggak harus lingkungan kerja kantor. Itu banyak banget teman-teman yang kayak gitu. Ya ada maunya kan. Pasti kita yang dengerin ini juga pasti punya teman yang begitu deh. Kalau ada maunya tiba-tiba. Iya deket. Terus ya either mau ngedompleng karir kamu atau your kindness biar dia manfaatin. Pokoknya ada deh pasti dia maunya tuh apa gitu. Nanti kalau dia gak dapet dari yang kamu mau dia akan leave slowly. Tiba-tiba hilang gitu. Iya. Kalau di pacaran mungkin ghosting. Iya. Kalau di friendship ada juga kali ya ghosting. Iya, baik di depan kamu ngomongin di belakang. Itu juga tuh sering juga. Ya baik banget. Tapi ada butuh maunya. Nah itu. I think in friendship or relationship both are very hurtful sih kalau kita punya temen kayak gitu. Karena friendship pun juga bisa jadi toxic friendship kan. Gak cuma pacaran doang yang toxic. Jadi hati-hati juga in whoever you're building a friendship with. Karena memang kalau misalnya kita gak aware nih sama ciri-cirinya, jadinya kita ntar dimanfaatin terus juga gitu. Iya, terus dampaknya apa tuh kalau misalnya tadi di lingkungan dating, pertemanan, keluarga, kerja. Misalnya kita ketemu nih salah satu di lingkungan ini orang yang narsis. Itu dampaknya ke kita apa? Kitanya jadi gampang naik turun ya emosinya ya. Dan pasti akan jadi gak pede juga sih. Karena kita kan diserang balik sama dia. Jadi kita kayak questioning ourselves a lot. Dan ya apa gue yang salah ya gitu. Apa gue yang kurang ya gitu. Apalagi ya aku yang mungkin selama ini mungkin punya point of view yang kurang sekeren dia gitu. Karena kan dia akan making herself or himself look better than us. Jadi kan attacking punya kita kebenaran gitu. Mungkin berbeda dari dia. Jadi ya dekat-dekat sama orang itu will definitely not good for your mental health, for your self-image, for your confidence, for your identity juga. Karena ya value kamu beda akan di-clash terus sama dia. Bukannya kayak trying to seek kompromi atau biar kita bisa ketemu di tengah gitu. Karena ya boro-boro. Kalaupun nggak misalnya kita nemu yang seperti itu. Ya mungkin kita bisa ke saudara atau teman atau siapalah orang yang kita anggap safe place for us to talk. Nah itu kita bisa omongin itu sama mereka gitu. Jadi kita nggak kena terus demeknya nih. Gitu. Seek help ya. Yep. Bisa ke anak, bisa ke orang tua, bisa ke saudara yang dipercaya, yang safe place. Buat kamu, buat kamu cerita gitu. Iya. Ya, kalau misalnya kamu nggak terbuka kan akhirnya juga bingung kan mau cerita sama siapa gitu. Or you can talk to us. Boleh banget kita open line mau curhat live. Nobody safe, talk to us. Karena kita kan posisinya di sini will not judge you or will not. It's private. Ya dan kita bakal just purely listen to you. Dan it's about you this time. Gitu. Pengen dong diutamakan ya. Iya gitu dong. Pas sama kita will always just gonna listen to you and your story ya. Iya. Mungkin ya bisa lewat our private session atau tapi suggesting kita kalau bertemu dengan yang seperti ini leave it. Oh iya, nomor satu leave it alone atau leave it
Ya kalau misalnya dalam suatu hubungan kayak pacaran tadi, leave. Ya. Just walk away. Just walk away. Karena toxic relationship namanya racun, even yang namanya kayak sesuatu yang udah toxic itu agak susah disembuhin, biasanya mungkin lebih gampang untuk kita cut off dulu ya. Cut off the poison. Praktis healing ini mungkin dulu. ya, praktis self care. Iya. Healing. Benar. Kalau nggak healing dulu susah nanti. Ya. Akhirnya save your time. Attracting orang yang sama terus kalau nggak heal. Ya. Lebih kayak resource. Pergunakan resource yang lebih baik untuk hal-hal yang lebih berguna. Iyalah daripada orang deket sama orang kayak gitu terus capek. Ya, dan satu lagi yang sering kamu bilang juga, set the boundaries. Ya, batasannya kayak gue nggak bisa deh giniin terus gitu kan. Ya either you stick to my boundaries or ya udah kita nggak bisa temenan atau pacaran lagi gitu. Iya, sama jangan bawa ke hati. Dari semua itu, apapun yang mereka lakukan atau katakan, selama itu tidak menyakiti langsung ke physically atau abuse. Berbahaya atau abuse, ya jangan dibawa hati lah. Iya, jangan gampang baper. Dengan makanya kamu batasannya sehat biar kamu ada defense-nya juga gitu. Iya. Yap, sepertinya sih itu banyak ini ya bekal yang kita hopefully buat kalian bisa hadapi dan nanti ke depannya jadi nggak berurusan sama orang ini dan kamu jadi lebih toxic dari sendiri lagi. Tapi hopefully kamu bisa dapat lebih pencerahan, bisa aware juga ke diri sendiri. Pertama kayak apakah aku punya gejala itu. Terus yang kedua, is the people around me mungkin suffering from this kind of personality disorder dan apakah aku harus menerapkan batasan yang jelas apa enggak ke mereka gitu. Tapi ya paling penting juga kamu kalau been facing this kind of relationship, don't forget to put yourself first and take your mental health and healing dulu ya. Nah mungkin di next episode kalau teman-teman mau mungkin request juga boleh di komen. Or maybe you can share this to your friends yang butuh denger juga. Kalian bisa request topik juga ya. Jadi buat kita ke depannya mau ngonten apa, kita bisa dapat feedback juga dari kalian gitu. I think that's it ya for this episode. Oh iya. Kita see you again segera. Oke. See you di next episode. Bye-bye.